والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Akhwati billah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah saya menggantikan Ustaz Mukhlis Abu Dar ya. Qadarullah beliau berhalangan. Insyaallah taala malam ini kita isi dengan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari satu kisah yang diabadikan baik itu di dalam Al-Qur'an maupun yang diabadikan di dalam sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali para perawi hadis, diantaranya adalah Imam Bukhari, kemudian Imam Ahmad pun meriwayatkan terkait kisah ini. Tapi sejatinya kisah ini merupakan sebab turunnya surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22 terkait dengan kisah yang disebutkan dengan istilah hadithul ifki, yaitu kabar dusta. Siapa yang menceritakan tentang kabar dusta ini, kemudian kejadian ini menimpa pada siapa? Nah, insyaallah sedikit nanti akan kita bahas. Begitu pula tentunya yang terpenting adalah faedah yang kita ambil dari kisah tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-11, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Janganlah kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan ia baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adab yang besar. Baik. Ayat ini turun terkait dengan kisahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana beliau difitnah telah melakukan perbuatan keji dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayat ini membersihkan nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Cuma ada golongan yang mereka masih menyebut sebagai golongannya kaum muslimin hingga sekarang. Mereka masih menuduh bahwa Ummul Mukminin ini melakukan perbuatan keji dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal tersebut, yaitu melakukan perbuatan zina. Mereka adalah dari golongannya orang-orang Syiah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah sedikit kisah ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha tertinggal dari pasukan perang setelah beristirahat di suatu tempat.
Sebagai biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, saya sebutkan. Ketika beliau hendak melakukan satu safar atau perjalanan itu, beliau selalu mengundi siapa di antara istri-istrinya itu yang ikut menemani beliau. Nah pada saat itu bertepatan dengan perang yang akan dilancarkan melawan Bani Mustalik. Karena Rasulullah mendengar kabar bahwa gembongnya Bani Mustalik ini mereka ingin menyerang kaum muslimin. Ini terjadi pada tahun kalau enggak sekitar 4 atau 5 Hijriah. Karena memang para ahli tarikh itu berbeda pandangan tentang tahunnya. Ada yang mengatakan 4 Hijriah, ada yang mengatakan 5 Hijriah. Baik, sepulang dari peperangan tersebut tentunya dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena jumlah mereka lebih sedikit. Di perjalanan pulang, maka pasukan kaum muslimin itu beristirahat di satu tempat. Saat itu Ummul Mukminin berada di satu sekedup. Sekedup itu satu tempat yang dimana tertutup rapat. Kemudian tempat itu dipikul oleh kurang lebih 4-8 orang. Nah Ummul Mukminin menceritakan memang wanita-wanita pada saat itu berat badannya itu tidak ada yang gemuk. Sebab karena mereka makannya sedikit. Kalau istilah kita sekarang kan diet ya. Tapi dulu ya, para wanita dahulu untuk memperkecil tubuhnya ya sama dengan apa, mengurangi porsi makan mereka. Dan di tempat tersebut Ummul Mukminin ingin menyelesaikan hajahnya karena beliau ya, ingin hajah, sehingga beliau menjauh dari pasukan kaum muslimin ya. Selesai dari hajahnya beliau kembali, cuman ada sesuatu yang kurang dari leher beliau. Ternyata kalungnya hilang. Sehingga beliau kembali lagi ke tempat tadi beliau buang hajah, ketemu kalungnya di tempat itu. Maka tatkala kembali lagi ke sekumpulan pasukan kaum muslimin, ternyata sudah tidak ada ya. Yaitu tertinggal tentunya. Sehingga beliau bingung. Ada 2 versi riwayat. Ada yang mengatakan pertama beliau akhirnya tertidur di atas batu. Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa beliau tertidur di dalam kemah. Karena memang ketika kaum muslimin berhenti di tempat tersebut, ada beberapa kemah yang ditinggal begitu saja. Sehingga Ummul Mukminin masuk ke dalamnya dan beliau tertidur di tempat tersebut dalam keadaan muka beliau terbuka. Ya. Karena saat itu ya, ayat tentang hijab itu sudah turun ya. Sehingga Ummul Mukminin menutup ya, mukanya dan menutup kepalanya dengan menggunakan jilbab dan khimar tentunya. Lalu kemudian jamaah sekalian rahimakumullah ya, dalam satu sekelompok ya, mungkin entah pasukan ataupun sekelompok orang yang melakukan satu safar itu biasanya ada seorang sebagai ataupun bertugas sebagai penyapu jalan ya. Tapi di riwayat lain yang menyebutkan bahwa seorang petugas penyapu jalan ini ya, dia dalam keadaan tertinggal juga karena dia terlelap tidur. Ada 2 versi. Sehingga kalau misalnya kita ambil yang versi beliau sebagai seorang penyapu jalan, saat beliau sampai di persinggahan pasukan kaum muslimin yang sebelumnya, maka beliau melihat kok ada seorang wanita yang tertidur. Nah pada saat itu ini namanya Sofwan bin Mu'attal. Ini tahu Ummul Mukminin Aisyah itu mukanya dulu sebelum ayat hijab itu diturunkan. Sehingga ketika melihat itu Sofwan bin Mu'attal langsung beristirja ya. Inna lillah, sehingga membuat Ummul Mukminin Aisyah terbangun. Nah setelah Ummul Mukminin terbangun, maka tidak berbicara sedikit pun Ummul Mukminin dengan Sofwan bin Mu'attal. Begitu juga sebaliknya. Tapi Sofwan bin Mu'attal langsung mempersiapkan hewan tunggangannya, lalu kemudian memberikan kode agar Ummul Mukminin menaiki hewan tunggangannya.
Saat itu Safwan kemudian menuntun hewan tunggangannya, ya. Dia berada di depan dan Ummul Mukminin dan menunggangi hewan tunggangannya tersebut. Singkat cerita, sampailah di pintu gerbang Madinah. Ketika sampai sudah di Madinah, maka disitulah orang yang paling benci dengan Islam ataupun keberadaan Islam di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia Rasul Munafikin, gembongnya orang-orang munafik. Melihat bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia bersama Safwan bin Mu'attal, itu terang-terangan terlihat, bahkan orang lain pun melihatnya. Maka dari situlah mulai, ya, dia menuduh Ummul Mukminin Aisyah telah melakukan perbuatan zina dengan Safwan bin Mu'attal. Sehingga kabar itu tersebar luas di kalangan penduduk Madinah. Tapi yang paling ajib adalah Ummul Mukminin Aisyah setelah sampai ke rumah beliau langsung istirahat, karena beliau sakit itu selama 1 bulan penuh. Jadi kabar yang ada di luar itu tidak diketahui, bahwa ternyata yang di luar itu sedang memperbincangkan tentang dirinya dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Begitu. Tayyib jamaah rahimakumullah. Nah, mereka para penyebar isu tersebut dibagi menjadi 3. Pertama adalah dari kalangan orang-orang munafik sendiri, jelas, ya. Entah itu kabar benar ataupun tidak, tetap mereka mendakwa bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berzina. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka dari kaum muslimin itu sendiri, yang lama-lama akhirnya mereka bermain logika. Mana mungkin 2 orang yang melakukan perjalanan kemudian tidak melakukan sesuatu apapun, karena perjalanannya itu agak lama. Nah, terpancinglah. Nah, makanya di antara mereka ada Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy ini adalah saudarinya Zainab binti Jahsy. Nah, kita tahu Zainab binti Jahsy siapa? Istrinya Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua adalah Hasan bin Thabit, dan yang ketiga adalah Mistah bin Utsatsah. Jadi 3 orang ini, ya, dari kalangan kaum muslimin yang ikut menyebarkan berita dusta itu ke khalayak masyarakat umum, ya. Sehingga sebagian kaum muslimin ada yang terpengaruh dengan kabar tersebut, ya. Nah, inilah seperti ini kejadiannya, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dari kalangan mereka orang-orang mukmin, ya, yang dimana ketika mendengar kabar tersebut maka mereka tidak mempunyai tanggapan apapun. Artinya tidak mempunyai tanggapan apapun, mau tidak percaya, tapi kok 2 orang ini ternyata datang berdua. Mau percaya, tapi ini istri Rasulullah SAW, Bapak. Karena wanita-wanita dulu, kaum muslimin dulu, merupakan sebuah aib. Andaikan pun tidak melakukan apapun ketika mereka berjalan berduaan dengan seorang laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Berbeda keadaan dengan kita sekarang, ya. Tapi dulu tidak. Untuk menjaga kehormatan para wanita, maka para wanita-wanita dulu yang mukminah itu tidak berani pergi ataupun keluar bareng dengan laki-laki ajnabi, ya. Sehingga golongan yang ketiga ini mereka tawakuf, diam, ya. Mau berkata iya tapi tidak mungkin, mau berkata tidak tapi ada wujudnya berdua. Nah, inilah keadaan mereka yang menerima kabar dusta, ya, terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita masuk ke pembahasan tentang keadaan Ummul Mukminin. Beliau selama 1 bulan kurang lebih, Pak, sakit, ya, sakit. Kemudian beberapa hari sakitnya sudah mulai sembuh, ya, sakit demam beliau. Yang membuat
curiga sama Ummul Mukminin Aisyah itu ketika Rasulullah masuk ke rumah. Beliau hanya mengucapkan salam saja kepada Ummul Mukminin, mempertanyakan keadaannya, setelah itu pergi. Setiap harinya seperti itu. Ya. Setiap harinya seperti itu. Rasulullah SAW tentunya tidak percaya, tapi beliau ingin lebih jelas. Ya. Ingin mendengar langsung kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat itu tidak ada yang mengetahui kecuali mereka berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu waktu ketika Ummul Mukminin Aisyah itu sudah mulai agak sembuh, maka beliau ingin buang hajat. Kebetulan dulu tempat hajatnya itu jauh dari tempat tinggal beliau sendiri. Ya. Sehingga beliau pada malam hari minta ditemani sama Ummu Mistah, ibunya Mistah bin Utsatha. Selepas buang hajat, mereka berdua pulang. Nah, Ummu Mistah ini terjatuh. Ya. Tapi terjatuhnya dia secara refleks, ya, lisannya itu mencela anaknya sendiri, celaka kau Mistah. Aisyah langsung mendengar itu kaget. Tidak sepantasnya seorang mukmin ataupun mukminah itu mengucapkan kalimat-kalimat celaan, kalimat-kalimat umpatan, apalagi yang dicela atau yang diumpat adalah anaknya sendiri. Dinasihati oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jangan seperti itu. Kenapa kau bisa sampai mengumpat putramu sendiri? Ini kayak seperti kita nih, kalau sudah punya anak-anak yang sudah benar-benar dikasih tahu, dinasihati susah. Bagi mereka yang tidak punya ilmu agama, yang tidak pernah belajar agama, mereka pasti mengumpat dengan umpatan-umpatan yang buruk, ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Apalagi daerah-daerah penduduk Jakarta yang notabene-nya ya, padat penduduk. Ya. Jadi kami sendiri sering mendengarkan begitu, orang tuanya mengumpat anaknya sendiri dengan sebutan hewan dan yang lain sebagainya. Wala'iyadzubillah. Ya, jangankan anak kepada anaknya, ini lesan kita mengucapkan untuk siapapun juga itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Ummu Mistah ini cerita, apakah Anda nggak tahu kabar yang ada di luaran sana, wahai Ummul Mukminin? Memang ada kabar apa? Bahwa saya mendengar Mistah sendiri bagian daripada penyebar kabar itu, bahwa engkau telah melakukan perbuatan zina dengan Safwan bin Mu'attal selepas kau pulang kemarin dari safarmu. Saat itu langsung beliau kembali pulang, yang tadinya penyakitnya sudah sembuh, kemudian sakit lagi, ya. Sakit lagi akhirnya. Ya. Memang penyakit itu pusatnya itu sama pikiran. Kalau pikiran kita sudah capek lelah, maka penyakit itu mudah datang biasanya. Maka nggak perlu banyak pikir, Pak. Pikirkan saja bagaimana kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar itu. Ya. Urusan yang lain kita pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ya, setelah sampai rumah beliau sedih, ya. Beliau menangis karena beliau tidak merasa melakukan perbuatan tersebut. Ya. Bahkan ketika Rasulullah mendatangi beliau, menghampiri beliau, Ummul Mukminin bingung mau bicara apa dengan Rasulullah SAW. Cuman mempertanyakan apakah benar ada kabar tentang diriku. Rasulullah cuman mengangguk, kemudian beliau keluar lagi. Seperti itu kejadiannya. Ya, sehingga karena beliau Ummul Mukminin ini kok sakitnya bertambah lagi beberapa hari, sehingga beliau minta izin kepada Rasulullah untuk kembali kepada kedua orang tuanya. Begitu. Sampai di rumah orang tuanya, maka beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya dengan ibunya, apakah benar kabar itu ada di luar sana? Iya, benar kabar itu. Tapi bersabarlah, beliau sampai nangis. Ya. Nah, singkat cerita, Rasulullah SAW menjenguk Ummul Mukminin ketika berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah sempat memberikan nasihat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang engkau ada kesalahan.
Tapi kalimat Rasulullah ini bukan berarti menandakan beliau percaya tentang kabar yang beredar di luar sana, ya. Tapi bisa jadi musibah yang menimpa pada Ummul Mukminin ini akibat dari dosa yang mungkin pernah beliau lakukan. Karena tidaklah musibah itu menimpa pada diri kita, ya disebabkan karena mungkin pernah kita melakukan perbuatan dosa yang kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa tersebut. Begitu. Taib. Berhari-hari Ummul Mukminin radhiyallahu anha sedih dengan keadaannya. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali beliau bersabar. Dia hanya mengatakan, menukil dari firman Allah surat Yunus, fasabrun jamil wallahul musta'an. Ya, bersabarlah karena kesabaran itu merupakan satu keindahan. Dan Allah lah nanti yang akan menolong orang-orang yang sabar. Jadi itu yang disebut oleh mukminin, Ummul Mukminin setiap harinya. Sehingga singkat cerita Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-11 ini dalam surat An-Nur untuk membersihkan nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Firman Allah taala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Ayat ini turun kepada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ya. Jadi mereka orang-orang yang menyebarkan berita dusta itu ya juga dari golonganmu. Ya. Termasuk saudaramu sendiri yaitu Misbah bin Utsatha. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu menganggap bahwa apa yang menimpa pada putrimu itu wahai Abu Bakar itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairun lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Bayangkan kabar dusta ya, terkait dengan perbuatan keji yang menimpa pada istri seorang nabi dan rasul utusan Allah. Allah mengatakan dalam ayat ini, la tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairun lakum. Jangan kau anggap ya peristiwa ini buruk bagi kalian, bahkan ini baik untuk kalian. Ya. Logikanya orang kalau terkena musibah pasti dia akan berseudon kepada Allah kan. Ya. Paling tidak kita akan mengatakan ya, apa yang telah menimpa pada kita, baik itu kesulitan, kesedihan dan yang lain sebagainya, tentunya itu memperburuk keadaan kehidupan kita. Tapi dalam ayat ini nanti akan memberikan pelajaran bagi kita. Terkadang setiap musibah itu sulit menimpa pada kita dan kita anggap itu buruk bagi kita, tapi bisa jadi itu baik untuk kita. Nah, jadi begitu. Nah, baiknya di mana? Bayangkan ketika ada satu kasus yang kasus tersebut menjadikan nama baik seorang istri dari Nabi dan Rasul utusan Allah. Di mata manusia umum itu buruk. Saat itu pula Allah sendiri yang membersihkan namanya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ada ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan keadaan seseorang, ya, biasanya kalau orang itu benar-benar buruk maka akan disebut namanya. Seperti contohnya Fir'aun. Kemudian kalau memang orang itu benar-benar baik maka akan disebutkan namanya. Siapa? Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidun, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya Zaidun untuk memisahkan Zaid bin Harithah dengan siapa? Zainab binti Jahsy. Kemudian Zainab binti Jahsy ini dinikahi oleh Rasulullah. Ini sebagai satu syariat tuntunan bahwa bekas istri dari anak angkat itu masih boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Berbeda dengan bekas istri dari anak kandung, maka selamanya tidak boleh dinikahi oleh bapaknya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi itu ya, itu yang bisa diambil hikmahnya. Ya. Sehingga nama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi salah satu sebab turunnya satu ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi seperti itu. Sehingga secara tidak langsung kalau kita amati berarti keluarganya Ummul Mukminin ini diperhatikan oleh Allah. Luar biasa.
Ya. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tentu merupakan kebaikan yang sangat besar. Dan sekali lagi Allah sendiri yang membersihkan nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berapa banyak kasus yang terjadi sekarang? Mungkin ada di antara kita yang pernah difitnah. Di antara kita yang pernah digibahin oleh orang lain. Hingga sekarang fitnah tersebut belum diangkat. Ya kan? Belum ada jalan keluarnya. Ya paling kita dengan mungkin orang-orang yang kenal dengan kita, ya, jurus terakhirnya adalah apa? Ya udah dicuekin aja lah. Ya. Terserah mereka mau ngomong apa. Yang penting kita tidak pernah melakukan hal itu. Tapi yang berbahaya itu yang langsung menerima berita itu. Sehingga dia belum tabayun terlebih dahulu, yang terjadi apa? Ya dia termakan dengan berita tersebut. Ya. Dan ada yang sampai akhirnya terakhir ke meja hijau, ada yang sampai ke jeruji besi dengan hinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan cara-cara yang dilakukan oleh mereka, ya, tapi dengan cara dunia. Nah ini Ummul Mukminin ketika nama baiknya itu tercoreng, maka beliau langsung dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya ayat ini. Subhanallah, ya begitu. Makanya likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Ya, setiap-tiap dari mereka, ya, yang menyebarkan berita itu akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, menjadi pelopor untuk menyebarkan berita hoax tersebut, maka tentunya baginya adab yang besar. Nah inilah cerita singkat yang terjadi ataupun pernah menimpa pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita akan mengambil beberapa faedah, ya, dari kisah hadithul ifki ini, ya. Kenapa disebut hadithul ifki? Maknanya adalah kabar dusta. Karena sudah terungkap dengan turunnya ayat ini, berarti kabar yang selama ini menyebar itu merupakan kabar dusta. Baik. Pertama yang kita ambil faedah dari hadithul ifki ini adalah tentang safarnya seorang wanita. Ya. Hati-hati ya. Saat itu Ummul Mukminin pulang bukan bersama mahramnya loh. Ya. Wah itu sudah menjadi nama buruk itu saat itu. Sehingga safarnya seorang wanita di dalam Islam itu harus bersama mahramnya, jemaah. Ya. Dalilnya banyak, ya, sangat banyak sekali. Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahram. Seorang wanita itu tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafir imra'atun baridan illa wa ma'aha mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar yang jaraknya 1 burd, ya, kecuali bersama mahramnya. Itu, ya. Kemudian dalil yang berikutnya, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu 3 ayyami fasahidan illa wa ma'aha abuha au ibruha au zawjuha au akhuha au dhu mahramin minha. Jadi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh melakukan safar selama 3 hari atau lebih, kecuali bersama ayahnya atau anaknya atau suaminya atau saudara kandungnya atau mahramnya. Jelas ya, ini larangan dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat lain Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan masirata yaumaini, ketika melakukan perjalanan selama 2 hari, itu tidak diperbolehkan
tanpa laisa ma'aha zawjuha, ditemani suaminya. Ya. Kemudian riwayat yang lain ya, disebutkan dari Imam Muslim juga, Nabi pernah bersabda bahwa beliau menyebutkan satu hari satu malam. La tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'a mahramin 'alaiha. Enggak boleh seorang wanita itu bersafar sehari semalam melainkan ia bersama mahramnya. Ya. Begitu pula hadits yang lain yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah bersabda, la tusafiril mar'atu thalathata ayyam illa ma'adi mahram. Seorang wanita tidak boleh bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Jadi Nabi menyebutkan 1 hari 1 malam, 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari. Jadi kalau sudah waktunya minimal dari 1 hari atau 1 hari 1 malam, maka seorang wanita itu tidak diperbolehkan bersafar kecuali dengan mahramnya. Begitu. Lalu kemudian ada pertanyaan, di situ kan berbeda-beda. Nabi pernah mengatakan 2 hari, Nabi mengatakan 3 hari, Nabi pernah mengatakan 1 hari 1 malam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarhul Muslim, beliau menyebutkan bahwa ketika Nabi menyebutkan 1 hari 1 malam itu seakan-akan orang yang bertanya kepada Nabi tentang waktu safarnya perempuan, ya, wanita yang sudah tidak dibolehkan sendirian itu ya 1 hari saat itu. Karena yang bertanya adalah bagaimana ya Rasulullah kalau seorang wanita itu bersafar sehari semalam, seakan-akan pertanyaannya seperti itu. Begitu juga yang hadis yang Nabi menyebutkan 2 hari. Begitu juga hadis yang disebutkan 3 hari lamanya. Maka seakan-akan pertanyaannya itu adalah bagaimana seorang wanita itu bersafar 3 hari. Maka Nabi menjawab tidak boleh perempuan itu bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Artinya kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika seorang wanita dia melakukan safar yang memang itu sifatnya safar, maka dia harus ditemani dengan mahramnya. Entah itu 1 hari, entah itu 2 hari, entah itu 3 hari, atau bahkan sampai lebih dari itu. Selama yang dia ingin lakukan itu adalah safar, ya maka dia harus membawa mahramnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian ada satu pertanyaan begini. Jarak safarnya bagaimana? Ya. Jarak perjalanannya bagaimana? Apakah harus berjarak berapa kilo baru dikatakan safar dan dia harus membawa mahramnya? Ya. Maka ada beberapa pandangan ataupun pendapat yang disebutkan. Ada yang mengatakan jarak 84 mil ya, baru itu disebut safar. Ada sebagian lagi yang menyebutkan sekitar 40 mil baru disebut safar. Tapi kalau kita melihat ya, jika seandainya ya, yang menjadi ibrahnya itu adalah jarak ya, maka tentunya ya, kalau diterapkan keadaan kita sekarang ini ya, semua orang tidak akan mungkin disebut sebagai orang yang bersafar jika seandainya jarak tempuhnya itu kurang dari 40 ataupun 80 mil yang dibatasi di dalam syariat. Atau sebaliknya ya, terkadang dihitung dengan hari, terkadang dihitung dengan jarak. Kalau kaidahnya dihitung dengan hari ataupun jarak, maka nanti safarnya kita sekarang, perjalanannya kita sekarang bisa jadi tidak dihitung sebagai safar. Kenapa? Karena ada yang jaraknya jauh banget, cuman berapa jam? 1 jam atau 2 jam. Ada yang jaraknya dekat tapi memakan waktu yang lama. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan safar itu ya batasannya urufnya, kebiasaannya. Kalau seseorang sudah mempersiapkan bekal dan lain sebagainya, tujuannya untuk safar, maka dia disebut sebagai seorang musafir. Jadi seperti itu, ya. Wallahu taala alam bishawab, ya. Nah, itu. Itu yang pertama terkait dengan faedah yang bisa kita ambil dari hadithul ifki. Kemudian, ya,
Yang berikutnya, yang kedua, tentang ucapannya Safwan bin Mu'attal ketika beliau melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sendirian di tempat tersebut. Jadi beliau langsung beristirja, inna lillah. Beliau tidak memanggil ya Ummul Mukminin Aisyah, tidak. Ya. Ini salah satu bentuk ya penjagaan beliau ya, terhadap dirinya dan juga untuk menjaga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha agar supaya tidak terjadi interaksi yang berkelanjutan. Ya. Mungkin kalau orang-orang sekarang langsung didatangi, diteplakin, bangun, inti siapa? Nah, ayo pulang yuk, bonceng aneh deh. Ya. Udah begitu saja. Ya. Tapi tidak dengan Safwan bin Mu'attal karena tahu beliau batasan-batasannya. Seorang mukmin dan mukminah itu tahu ya, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Sehingga ucapan istirjanya beliau itu ya menginginkan agar supaya Ummul Mukminin itu mendengar dan dia terbangun begitu. Kemudian yang berikutnya adalah berjalannya seorang lelaki ajnabi di depan wanita yang bukan mahram. Ini salah satu contoh saja bagi kita jamaah. Ketika mungkin kita berduaan ya, ataupun kita ingin mengantar seorang wanita yang dia bukan mahram kita. Nah, maka dalam adabnya itu adalah seorang wanita itu adanya di belakang, bukan adanya di depan ya, atau bahkan adanya di samping ya. Bukan, tapi wanita di belakang maka kita yang berada di depan ya. Sebagaimana Safwan bin Mu'attal ketika menuntun tunggangannya dan Ummul Mukminin Aisyah ada di belakang yang menaiki hewan tunggangannya begitu. Ya. Begitu juga yang pernah terjadi pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah beliau menolong dua orang wanita, yang ternyata dua orang wanita itu ada satu riwayat yang menyebutkan keduanya adalah putrinya Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian dua wanita ini menceritakan tentang Nabi Musa kepada Nabi Syu'aib. Maka Nabi Syu'aib memerintahkan dua putrinya ini untuk menjemput Nabi Musa agar bisa bertemu dengan bapaknya. Makanya saat itu ketika keduanya bertemu Nabi Musa, dengan malu-malu meminta agar Nabi Musa bisa datang ke rumah orang tuanya. Nah, saat itu Nabi Musa berjalan di depan, kemudian kedua perempuan ini berjalan di belakang. Jadi seperti itu yang dicontohkan ya oleh Safwan bin Mu'attal ataupun Nabi Musa alaihi salatu wasallam agar supaya tidak terjadi fitnah. Ya, menghindari fitnah seperti itu ya. Baik. Jangan kemudian kita mencari alasan, loh kalau nanti perempuannya di belakang diculik orang bagaimana gitu. Jadi kita harus ngawal, ngontrol dia di depan, kita yang di belakang. Nanti ini yang akan terjadi fitnah berbahaya ya. Sehingga ini yang ditawarkan, silakan bagi yang mau mengamalkannya. Tentunya ini menjauhkan kita dari fitnah yang ada seperti itu. Baik. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah tentang permusuhan orang-orang munafik dan kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Jadi permusuhan mereka itu sejak awal ketika Rasulullah masuk ke Madinah. Kalau dalam sejarahnya itu sempat Abdullah bin Ubay bin Salul itu mau diangkat menjadi pemimpin Madinah saat itu. Cuma Rasulullah datang. Ketika Rasulullah SAW datang, maka beliaulah yang diangkat menjadi pemimpin pada saat itu. Karena sudah banyak penduduk Madinah itu yang memeluk agama Islam. Ya. Sehingga ya, ketenarannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi redup. Ya. Akhirnya mereka lebih ke Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berusaha untuk menghalang-halangi kaum muslimin itu berada di Madinah. Ya.
Cuman ketika terjadi perang Badar kok ternyata kaum muslimin dimenangkan oleh Allah, mereka takut nih. Sehingga kekufuran mereka sembunyikan dan mereka tampakkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Bahasanya untuk nyari aman saja. Tapi kebencian mereka tetap, ya, kebencian mereka tetap terhadap kaum muslimin. Bahkan dalam beberapa peperangan itu terjadi disebabkan karena apa? Disebabkan karena dari golongan orang-orang munafik inilah yang memberikan kabar kepada musuh-musuh Islam agar supaya musuh-musuh Islam itu mereka mendapatkan informasi tentang kelemahannya kaum muslimin. Seperti itu, ya. Jadi orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas kekufurannya, tapi orang munafik mereka akan selalu berselimutkan Islam dan berlindung di bawah agama Islam. Tapi sejatinya mereka itu sangat membenci Islam dan ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu dalam surat Al-Munafikun. Dari ayat yang pertama hingga yang terakhir memberikan sifat dan ciri-cirinya orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang pertama saja Allah sudah sebutkan idza ja'akal munafiqun qalu, mereka akan mengatakan kepadamu ya Muhammad bahwa mereka bersaksi engkau Rasulullah. Allah telah bersaksi lebih dahulu. Ya. Dan Allah bersaksi bahwa mereka orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Nah, jadi seperti itu, ya. Sehingga hati-hati dan jangan sampai kita sebagai seorang mukmin memiliki ciri-ciri yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang sifatnya orang-orang munafik. Jadi seperti itu. Sudah mulai masuk waktu Isya. Oh ya, tayyib. Baik, sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang faedah intinya terkait dengan kabar dusta yang menyebar sebagai bentuk tuduhan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah